Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah dan para peserta kuliah Tazkiyatun Nafas bersama Formula Hati Institute yang berbahagia. Kita pantat bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama dalam kuliah Tazkiyatun Nafas. Kuliah yang sangat penting, perlu pendalaman dan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua, Allah jaga kita semua, dan Allah selalu bimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dengan tema khauf atau rasa takut kepada Allah. Kemarin ada beberapa istilah yang sudah kita bahas, ayatnya, dan hal-hal yang dari ayat apa aja yang masuk kategori khauf, mulai khauf kepada Allah, khauf bertemu Allah, khauf su'al adab, su'al hisab maksudnya, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan teruskan beberapa poin penting, karena bab khauf ini, termasuk juga bab rojak sebelumnya, bukan sekedar tahu ada sifat ini, tapi lebih daripada sekedar tahu. Dalam sesi Tazkiyatun Nafas yang justru esensinya adalah agar ilmu bisa menjadi ma'rifah, kemudian menjadi amal, yakni amal qalbi, agar ilmu dari mengetahui bisa menjadi ilmu yang mendalam, yang namanya ma'rifah, sehingga berubah menjadi amal. Ya. Masih ingat ya proses ini, pengantar saja, proses menjadi amal itu kan melalui berbagai macam tahapan. Yang pertama adalah informasi atau disebut dengan maklumat. Informasi masuk, kalau informasi itu kokoh, ilmiah, tidak goyah, akurat, namanya ilmu. Setelah jadi ilmu, kalau sudah diterima oleh hati, menenangkan, namanya ma'rifah. Nah, itu sudah masuk ke hati. Kalau dari ilmu sudah berubah ma'rifah, kok hati semakin menarik, semakin kokoh, maka akan melahirkan iradah. Itu tahapan keempat. Ada keinginan untuk menyesuaikan dengan ilmu, tergantung ilmunya. Ilmu tentang sholat, akhirnya ada iradah untuk sholat. Sekarang ilmu tentang khauf, ada iradah, keinginan untuk memang menanamkan sifat khauf, rasa takut kepada Allah. Kalau sudah ada iradah, maka kalau menguat namanya azm, yakni ada keinginan kuat. Kalau iradah itu keinginan, kalau azm itu keinginan kuat. Kalau sudah ada keinginan kuat, kalau semakin kuat, maka namanya niat. Itu keenam. Niat itu sudah keputusan. Kalau niat sudah diteruskan, maka lahir namanya amal. Nah, di konteks ini, ya karena ini ilmu hati, ya amal qalbi, berarti ada khauf di hati langsung, tertancap di hati. Nah, kalau amal ini diteruskan, maka menjadi khuluq atau akhlak. Sudah mengkarakter.
Kalau ada konteks amal kolbi ini, maka sudah menjadi sifat. Awalnya hanya 1-2 kali khauf, lama-lama terus, jadi sifat langsung. Menjadi sifat, punya sifat. Akhirnya punya sifat khauf. Akhirnya memasuki makom khauf. Nah, kalau sifat ini dilaksanakan bersama-sama banyak orang, namanya budaya atau taklid. Nah, itu kalau sudah kayak gitu, udah nggak goyah itu biasanya sudah. Nah, kita berharap materi khauf ini tidak berhenti di ilmu, tapi sampai ke level sifat. Nah, paham ya? Urutannya kan panjang tuh tadi itu. Dari maklumat atau informasi ke ilmu, ke makrifah, ke irodah, ke azm, ke niat, ke amal, baru menjadi akhlak atau menjadi sifat. Nah, sementara di dalam sifat ini, godaannya tak terkira. Salah satu kelebihan amal hati kan karena saking besarnya fadilahnya. Apalagi ini amal yang sangat signifikan, yakni khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Jika orang punya sifat khauf, berarti insya Allah akan jauh sekali. Nah, jadi apalagi jika sifat ini itu ada, Masya Allah, maka akan melahirkan satu pola hidup yang sangat berbeda. Nah, dampak yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dampak dari khauf yang kita harapkan muncul, sekaligus menjadi indikasi apakah khauf itu ada atau tidak. Jadi yang pertama, kalau khauf itu ada, baik sebagaimana di minggu lalu ya, khauf kepada Allah, atau khauf akan soal hisab, khauf akan azab Allah, khauf bertemu Allah, khauf akan murka Allah, apapun itu pokoknya sekitar itu. Maka yang pertama insya Allah akan berhenti dari maksiat. Insya Allah itu hal pertama. Makanya kalau kok belum berhenti, sebenarnya bisa jadi belum ada khauf. Paham ya? Jadi kalau masih berani maksiat, itu memang sebenarnya nggak takut pada Allah. Orang tuh kalau tidak takut kepada Allah, justru malah takut kepada selain Allah. Yang saya sampaikan kemarin di awal. Jadi kalau masih ada maksiat, itu berarti rasa takutnya belum sempurna. Semakin sempurna, semakin nggak berani. Istilah kata kalau takutnya 80, ya berarti 20%-nya ada maksiatnya. Masih. Sampai ketika akhirnya dia sempurna khaufnya, dia sempurna meninggalkannya dari maksiat. Nah, mungkin nggak ada orang itu ya, para anbiya kan, sempurna itu rasa takutnya kepada Allah. Sehingga yang nggak ada maksiatnya. Mungkin nggak ada takut tapi masih maksiat. Peluangnya ada yang dinamanya khilaf, au nisyan, au khata, au ghaflah gitu. Kalau ada orang punya rasa takut, kecebur maksiat, itu peluangnya karena bisa jadi dia lupa atau lalai atau jatuh salah. Jatuh salah itu maksudnya tidak sengaja, jadi kan jatuh salah gitu. Kayak orang usaha mau benar, udah ditata dari awal, ya ketemunya keliru gitu ya, itu namanya khata gitu, keliru atau terpaksa atau namanya ghaflah, lalai.
Ya, itu jebakan setan. Sudah takut tapi hati agak oleng dikit, lalai, maksiat. Tapi kalau dia punya rasa takut, maka insya Allah dari maksiat segera taubat. Maka nangis tuh, kira-kira gitu. Iya, yakni al-ibtiad anil ma'asi. Dan ini adalah batas minimal seorang mukmin. Ibtiad anil ma'asi. Semoga Allah jaga kita semua ya. Insyaallah. Kalau melanggar kepada perusahaan aja orang pada takutnya tak terkira ya. Khawatir gaji diturunkan SP 1, 2, dan 3, kemudian dipecat. Dan Allah padahal tidak bisa disamakan dengan hambanya. Tapi melanggar kepada Allah, kalau sudah dipecat sama Allah, gimana coba? Allah sudah hentikan rahmatnya kepadanya. Itu namanya laknat itu. Masya Allah. Yang kedua dampaknya adalah al-ijtihad wal jid fit ta'ah. Dia akan ada kesungguhan dalam taat. Biasanya kalau ada istilah menjauhi maksiat dan taat itu maknanya maksiat yakni yang meninggalkan yang haram, taat menjalankan yang wajib. Itu biasanya gitu. Karena namanya tidak maksiat itu ya maknanya menjalankan taat dan menjauhi yang haram. Tapi kalau digabung kayak gini, itu biasanya maknanya adalah taat maknanya kewajiban. Jadi insya Allah ada kesungguhan. Jadi bukan sekedar taat, tapi sungguh-sungguh. Itu yang perlu kita miliki. Terjadi orang taat, tapi taatnya ala kadarnya namanya. Ya sholat aja, tapi nggak ada kesungguhan. Istilah kata kalau orang gawe itu sekenanya. Yang penting memenuhi absen aja lah, formalitas. Karena nggak ada takut-takutnya. Karena orang takut, pasti nggak main-main. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3, dampaknya, insya Allah lahir namanya wara. Atau bisa disebut dengan at-tahaffud. Apa itu? Hati-hati. Nggak sembarangan menjalani hidup itu. Karena terkadang orang terjebak kepada hal haram, baik perbuatan atau ucapan atau harta. Atau orang akhirnya menggampangkan ketaatan. Oke, itu terkadang kejebak kayak gitu itu karena kurang hati-hati. Contoh, begitu bergaul agak luas, kanan kirinya ini gampangin sholat. Ya karena dia nggak hati-hati, akhirnya ikut gampangin sholat. Gitu. Hati-hati di pergaulan. Ketemu yang gampangin masalah hijab, akhirnya ikut-ikut gampangin hijab. Awalnya karena nggak hati-hati memilih pergaulan. Gampangin masalah makan halal dan haram. Ya sekarang harus lebih hati-hati masalah makanan ya. Karena memang serbuan produk impor nggak sedikit. Yang kita nggak tahu halal haramnya. Di rak-rak juga pusing kadang saking banyaknya item. Harus penuh hati-hati. Karena terkadang orang kejebak karena tidak hati-hati. Makanya harus berhenti sebelum di batasnya, jauh. Karena iyar haulal hima yushiku iyar ta'afi. Nah, seorang penggembala yang menggembala di dekat tanah larangan, ya bisa aja masuk gembalaannya, nggak bisa uang namanya. Misalnya ada tanah larangan tuh, ini khusus tidak boleh menggembala di tanah ini karena milik si siapa gitu. Nah, terus kita gembala di dekat situ, ya hampir-hampir kambing kita bisa masuk ke tanah itu. Supaya tidak masuk ke situ gimana? Ya jauh-jauh, itu namanya hati-hati. Ya kalau ingin yang halal ya jangan mendekati yang haram-haram. Nanti kena. Wah aku tahu ya nggak kena.
Dan kabar baiknya, semua peluang untuk haram itu sebenarnya Allah sudah kasih jalan halalnya. Haramnya harta, ada jalan halalnya, namanya bisnis. Ya kalau ingin kaya, dagang. Ya jangan makan duit orang. Ya udah, dagang aja diperbaiki. Kok belum dapat, ya yang sabar. Gitu. Kalau halalnya istri gimana? Ya nikah. Ada jalan nikah. Gitu. Halalnya apa? Halal jabatan. Ya kan ada proses halal. Oh, dengan halal nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Gitu, misalnya. Kalau harus pakai nyuap supaya dapat, ya nggak perlu. Terus nggak dapat, ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak jabatan dengan halal? Ya boleh. Jadi insya Allah, kalau kita hati-hati, nggak sampai jauh. Jadi perlu yang nomor 3 namanya al-wara' atau at-tahafud. Dengan rasa takut yang tinggi, pasti waroknya hati tinggi sekali. Ini cuma dirahmati Allah yang kita dapati dari cerita-cerita lama, ya Masya Allah, semoga Allah bimbing kita. Ini kisahnya banyak dari beberapa versi. Imam Syafi'i punya kisah, ayahnya Abdul bin Mubarak punya kisah tentang kehati-hatian masalah makanan. Suatu ketika ayahnya Abdullah bin Mubarak namanya Mubarak. Mubarak itu bukan orang Arab, itu orang India. Dia kerja di seorang petani besar, saudagar besar yang punya pohon anggur luas sekali. Dia kerja sebagai penjaga kebun. Sampai ketika pohon anggur itu mulai berbuah, sang majikan bilang kepada Mubarak, ambilkan aku anggur yang paling manis. Maka diambillah anggur dan diserukan kepada majikannya. Ternyata ini justru tidak manis, malah yang paling asam. Dicoba lagi, diambilkan lagi. Dan akhirnya juga ketemu, bukan manis, justru malah asam. Jadi coba lagi, diambil lagi, ternyata asam juga. Akhirnya majikannya bilang, hai Mubarak, kamu ini tahu nggak sih mana anggur manis dan mana anggur asam? Kata Mubarak, Tuanku, aku tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Gimana sih, kata majikannya, kamu ini disuruh jaga kok malah nggak ngerti. Tuanku, kau perintahkan aku menjaga kebun, bukan mencicipi anggur. Jadi saya hanya engkau perintahkan untuk merawat kebun. Itu yang aku kerjakan. Dan sepanjang aku merawat kebun ini, aku tidak pernah mencicipi anggur. Karena kau tidak perintahkan aku mencicipi. Khawatir itu menjadi haram untukku. Maka tertegunlah majikan ini. Akhirnya justru sang suami berbisik kepada istrinya. Inilah laki-laki yang kita cari untuk kita jodohkan dengan putri kita semata wayang. Gitu. Laki-laki yang tidak berani makan haram, padahal berkesempatan makan haram. Ini pasti laki-laki sangat baik agamanya. Maka dibilang, hai Mubarak, kamu kan belum menikah. Iya tuanku. Maukah kau menikah dengan putriku, ya, yang tidak tahu apa-apa, ya. Disebutkan banyak versinya ini, ada mengatakan buta, kemudian lumpuh dan tuli. Kata tuannya, jika memang itu kemauan tuanku, aku ridho tuanku, ya demi memuliakan tuanku. Saking taatnya sama tuannya ini. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Begitu sampai ke Lailatul Zafaf, ya, malam, ternyata didapati seorang wanita yang sangat cantik, matanya melihat, menerima panggilan, wanita utuh. Hanya kaget dia balik ke tuanku. Tuanku, bukankah kau nikahkan aku dengan wanita yang buta dan seterusnya? Iya, Mubarak. Buta mananya tidak pernah lihat maksiat. Tuli tidak pernah dengar maksiat. Lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Akhirnya keluarga ini
menikah, lahirlah seorang alim besar. Alim besar namanya Abdullah ibn Mubarak. Lahir dari seorang penjaga kebun yang sangat jujur, sehingga lahir dari rahim ibu yang sangat jujur, seorang ulama besar. Ini yang disebut dengan kehati-hatian itu begini ini. Tapi kalau ngawur-ngawur itu berarti ya rasa takutnya berarti kurang. Yang nomor 4, salah satu dampaknya, kalau khauf itu ada, maka disebut dengan khojal. Yakni ada, khojal itu kayak apa sih, musfikun gitu loh. Kemarin musfikun itu apa sih terjemahannya? Kayak ketakutan, ya bukan ketakutan, apa itu? Khawatir. Nah, jadi hidup dalam kekhawatiran akan nasibnya. Bukan nasibnya di dunia, tapi nasibnya di akhirat. Ini yang diungkapkan oleh beberapa ulama, yang dinukil oleh Imam Baihaqi atau pensyarahnya, yang mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa tenang dalam hidupku? Bagaimana mungkin aku bisa tenang dalam hidupku? Sementara aku tidak pernah tahu nasibku kelak di alam kubur seperti apa. Itu dikatakan seorang ulama ketika melewati kuburan kaum muslimin. Mirip dengan yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Bagaimana aku tidak nangis, sementara aku tidak pernah tahu apa nasibku kelak ketika kau masukkan aku ke liang lahat. Kita nggak pernah tahu nasib kita. Gimana aku nggak khawatir? Saking takutnya kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Takut bertemu. Karena jadi kita khawatir. Kita itu jadi akhirnya khawatir. Was-was akan nasib kita. Nah, kalau orang munafik kebalik. Dia was-was nasibnya di dunia, tenang nasibnya di akhirat. Nah, paham ya kira-kira? Kalau mukmin nasibnya di dunia tenang. Gimana? Tenang. Allah sudah jamin. Was-wasnya di akhirat justru diterima nggak amal kita. Terus dosa yang nggak sengaja gimana ceritanya? Jadi ada khawatir yang kemudian juga diisyaratkan di salah satu ayat Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang terus bersedekah atas apa yang diberikan kepadanya. Sedekah atas apa yang rezeki yang diberikan kepadanya. Tapi hatinya tetap khawatir. Aisyah bertanya, Rasulullah, bukankah mereka itu munafik? Bukan ya, justru mereka orang-orang mukmin. Jadi mukmin sejati justru khawatir akan nasibnya di akhirat. Nah, tiba masanya kita ini hidup di mana orang was-was akan nasibnya di dunia, tapi tenang sekali nasibnya di akhirat. Karena nggak pernah mikirin akhirat. Nah, di konteks inilah diperlukan sebuah kesungguhan. Karena tazkiyatun nafas itu tidak diajarkan di ruang kosong. Di mana seorang hidup di daerah di tengah hutan tidak ada kehidupan, kemudian atau di ruang steril tanpa kehidupan, di desa terpencil yang dilingkari laut, dia hidup seorang manusia yang taat kepada Allah. Bukan itu. Tazkiyatun nafas justru diajarkan kepada orang yang menjalani hidup. Yang kerja di kantor, yang menikahi wanita, yang bisnis, dan itulah tantangannya. Kalau belajar ilmu takut, kemudian kita pergi dari lingkungan hidup, berada di ujung gunung, hidup seorang diri, mungkin itu terbayang. Tapi menjalankan sifat takut di tengah bisnis. Kita ketemu orang, kita berkarir, kita ada pasangan dan keluarga, hidup di tengah kota, bahkan ikut dalam percaturan politik, bukan karena dia ingin kekuasaan, karena dia ingin menjadikannya sebagai jalan kebaikan. Nah, kalau rasa takut tertanam di hati orang-orang seperti itu, itulah sesungguhnya rasa takut. Gitu. Muncul di tengah kehidupan real. Itu yang sekaligus saya katakan,
Kenapa saya berharap nanti kalau secara penataan kajian kita ini sudah rapi, dengan modal yang ada sekarang, berapa puluh orang ini, saya berharap itu kita nanti akan resmikan namanya Perhimpunan Formula Hati. Ini sudah visi saya sejak 2 tahun yang lalu. Terus sudah kita kumpul-kumpul beberapa pengurus, jadi dinaikkan dari yayasan menjadi perhimpunan. Yayasannya masih dalam rangka supaya menggelindingkan arus ini. Karena sampai sekarang masih orang-orang yang ikut katakan tareqah atau ikut tasawuf, maka tidak cukup mudah hidup dengan percaturan di tengah kota kayak gini. Biasanya akhirnya memilih mundur dari kehidupan. Karena itu yang paling gampang untuk dipilih. Atau akhirnya dia menjadi orang yang peragu. 2 kepribadian. Kadang baik, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Ini juga proses yang rumit. Kita ingin hadirkan petarung-petarung hebat di tengah kota, para profesional, pebisnis, real hidup. Orang yang hidup real dalam tengah kehidupan, tapi punya sifat-sifat mulia, sebagian diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Nah, inilah kira-kira gambaran formula hati itu. Saya dulu suka nyebut, ingat ya kayak gini-gini, mohon dicamkan, terutama bagi peserta yang off cam ya. Kenapa off cam ya? Khawatir kan enggak sekedar ikut ngasih nama terus ngopi sama tiduran gitu ya. Untuk dicamkan, akhirnya kita bikin arus tazkiyatun nafas di tengah kehidupan yang real. Lahir orang-orang soleh, tapi kredibel dan kompeten. Gitu. Karena kalau ada orang soleh nggak kredibel, terbayang. Orang kompeten tapi nggak soleh, banyak. Tapi ini yang soleh dan kompeten. Ini yang kita harapkan fight jadinya. Jadi nggak gampang ditipu, karena ngerti keadaan. Nggak gampang dimanfaatkan, karena kompeten. Karena orang soleh itu kalau lemah, gampang dimanfaatkan. Gampang ditipu. Naudzubillah min dzalik. Kita diajarkan Nabi tidak boleh menipu. Tapi juga diajarkan untuk tidak bisa ditipu. Jangan sampai orang soleh yang tidak nipu tapi gampang ditipu. Itu salah itu. Karena doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an-lima a'udzulama alaih. Wa a'udzubika min an azilla au uzalla alaih. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mendolimi dan didolimi. Mendolimi juga nggak boleh, didolimi juga nggak boleh mukmin itu. Jangan senang didolimi. Wah, senang didolimi, doanya mustajab. Nggak boleh. Dan saya berlindung kepadamu dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang. Ya, saya berlindung, salah terjemahnya. Saya berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan orang. Terkadang kita tergelincir sendiri, tapi terkadang kita digelincirkan orang. Namanya ketipu, gitu. Nggak boleh. Nah, itu terjadi kalau mukminnya itu soleh dan kompeten. Kalau kompeten nggak soleh, ya itu berarti tergelincir sendiri. Itu. Tapi kalau soleh tapi nggak kompeten, digelincirkan orang. Gampang ketipu, gampang tertipu daya, gampang dimanfaatin. Karena nggak ngerti konstelasi, nggak ngerti arah, nggak ngerti ini. Naudzubillah min dzalik. Oke ya. Jadi nanti 1-2 bulan kalau Majelis Formula Hati kepengurusannya sudah mapan, maka mohon diseriusi meskipun ini bukan amal sosial ya, tidak ada perkara yang baik kecuali ditekuni. Jangan sampai kita kejebak hanya tekun kalau yang amal profesional, kalau sosial tidak tekun. Nah, insya Allah. Yang kedua, nanti Formula Institute tertata rapi. Nah, kita nanti akan gelontorkan perhimpunan Formula Hati. Jadi amal soleh kita, kali-kali nanti ada jutaan orang bisa ikut di sini, tertarik, gabung, Allah barokai, waduh, kita di akhirat ilir-ilir tuh, semoga semua orang yang ikut kebaikannya
insya Allah ngalir ke kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Membuat aliran kebaikan. Yakni amal yang jariah. Amal yang jariah. Amal-amal yang terus langgeng. Kembali ke tema. Tadi makanya mereka-mereka itu khawatir sekali akan kondisinya kelak di akhirat. Karena saking takutnya kepada Allah dan tidak sedikit kekhawatiran itu akhirnya membuncah dalam tangisan di malam hari. Tangisan waktu sujud. Itu hanya ekspresi. Itu bukan inti rasa takut. Itu ekspresi. Membuncah dalam tangisan. Membuncah di dalam renungan. Akhirnya sering merenung gitu. Jadi tidak hura-hura gitu. Memang tidak foya-foya, gitu. Nggak hedon lah kalau bahasa orang sekarang gitu. Karena dia sudah memiliki bab ini. Oke. Ini poin pertama atau poin kelima ya kalau diurutkan dari materi awal. Sebelum saya lanjutkan silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Ya, baik Ustadz, ini ada masuk satu pertanyaan di chat room. Saya bacakan. Apakah khilaf menjadi indikasi tidak ada rasa takut kepada Allah? Lalu bagaimana cara bertaubatnya? Mohon penjelasan dari Ustadz. Ya, khilaf itu mungkin ada pada seseorang yang tadi saya sudah katakan. Mungkin nggak orang yang punya rasa takut itu bisa salah. Mungkin kalau lajurnya khilaf, lajurnya khotok, lajurnya dipaksa, atau ghaflah. Tapi kalau lajurnya sengaja, itu nggak mungkin. Jadi kalau sengaja maksiat, ya, dan penuh kesadaran, itu berarti rasa takutnya hilang. Pasti udah nggak takut. Tapi kalau khilaf mungkin. Nah, jadi khilaf dalam arti orang kayak tadi ya kejebak atau apa, atau tadi tidak sengaja. Terus gimana taubatnya? Seketika. Makanya kan di ayat itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang mukmin muttaqin itu kalau dia berbuat fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka itu zikir kepada Allah dan minta ampun seketika. Jadi sesaat itu. Jadi nggak nunggu, langsung zikir kepada Allah dan gimana takutnya apa zikirnya, ya udah langsung zikir sebagaimana yang bisa diajarkan, bisa la ilaha illallah dan seterusnya, langsung istighfar gitu. Jadi bisa langsung diistighfari. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi istighfarnya istighfar biasa, bisa langsung pakai sholat boleh, pakai wudhu dulu boleh, langsung boleh, langsung istighfar, langsung zikir, dan otomatis berhenti dari yang tadi dilaksanakan, sehingga insya Allah diterima taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk jawabannya. Kalau ini ada pertanyaan lagi Ustadz, sekiranya ada seorang berbuat salah kemudian mengiringinya dengan perbuatan baik, apakah itu termasuk dari upaya seseorang untuk bertobat dari perbuatan buruknya? Betul. Mengiringi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Iya, itu salah satu cara untuk menghilangkan dosa. Itu mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Hadis Rasul itu, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Gitu. Tapi tentu, kalau mau lengkap, kalau telah terjadi keburukan, maka pertama taubat. Tentu taubat pakai rukun taubat ya. Jika keburukannya terkait dengan orang, ya berarti harus minta halal. Yang kedua, diiringi dengan kebaikan. Nah, kebaikan ini banyak. Bisa sholat, bisa silaturahim, bisa sodako. Tapi contoh yang sering biasanya sodako. Kebaikan yang sering dipakai untuk mengikuti keburukan itu sodako. Karena yang paling, apa istilahnya ya, paling gampang ditunaikan gitu. Tentu dengan asumsi ada uang ya. Yang nomor 3 itu setelah diikuti kebaikan, taubat kemudian diikuti dengan kebaikan,
bisa dengan sekaligus ya, dengan memohon kepada Allah. Jadi ada doa. Ada taubat itu kan sendiri, itu mohon ampun. Ada doa. Doa dijauhkan dari kemaksiatan yang tadi. Gitu. Kemudian meminta bimbingan. Karena salah satu dampak dari zikir ya, walladzina idza fa'alu fahisha aw anfusahum dzakarullah fasawladinu bihim. Itu dzakarullah itu adalah agar dia terkait kembali kepada Allah. Sehingga bukan sekedar taubat terus baik udah. Kenapa? Ini salah satu filosofinya kan. Karena sesungguhnya kebaikan itu karena rahmatnya Allah. Kita kan nggak bisa berbuat baik kalau bukan karena Allah yang menolong kita berbuat baik. Kayak kita ngaji ini bukan kita kan, Allah izinkan kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Saya bisa ngisi atau bisa dengar atau dibalik. Kalau nggak diizinkan Allah kan nggak terjadi, ada aja yang mencret, yang ngantuk, yang tidur, yang kehujanan, yang kedinginan, yang malas, yang ribuan alasan untuk tidak ikut kajian itu. Tapi Allah izinkan. Jadi perlu doa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu aminu. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Itu yang perlu di doa, dapat hidayah. Terus ada doa juga la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan bengkokkan hati kami setelah kau berikan hidayah. Karena khawatir udah bagus terus salah, bengkok lagi jadinya kan. Nukta sauda. Naudzubillah min dzalik. Fadhal. Baik Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan. Apakah rasa takut itu harus selalu menangis? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Kalau sejatinya perkara tidak harus. Karena nangis itu hanya ekspresi takut, bukan definisi. Gitu. Takut adanya di hati. Cuman, memang kalau ada orang takut, itu biasanya saking tingginya takut, dia dengar ayat azab biasanya, ya nangis. Tapi ada orang nangis bukan karena rasa takut, jangan salah ya. Karena terharu oleh bacaan imam, itu beda. Paham ya? Ini yang nangis karena takut. Jadi kalau ingin tahu nangis karena takut, dia katakan nih, contoh yang gampang. Dia umroh atau dia sholat malam, umroh lah biasanya paling gampang terbayang. Umroh, begitu dia menginjak kaki di Mekah, hanyut dia dalam emosi spiritual. Ingat dosa-dosanya, kesalahannya. Tapi orang ini itu paham Quran. Ya. Akhirnya pas dia takbir, imam baca surat Al-Waqiah misalnya. Idza waqa'atil waqiah. Asraqatiha kadhiba. Itu kayak digetar gitu. Nangis, itu namanya nangis karena rasa takut. Tapi ada orang dia masuk ke Mekah, senang wayo lihat Ka'bah, happy, senang banget. Terus suaranya indah, nangis air mata. Itu namanya nangis karena haru. Boleh-boleh aja, apa aja. Cuman bahasan yang kita bahas kan nangis karena takut. Itu yang tinggi nilainya. Nangis karena takut. Apalagi itu dalam kesendirian. Nah, itu rajulun dzakarallaha fi madrajatihi fafadat aina. Seorang laki-laki, tentu perempuan juga masuk, yang zikir dalam kesendiriannya, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Itu luar biasa itu. Fadilahnya Masya Allah. Top. Jadi kalau dijawab, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Dan tangisan tidak selalu datang dari rasa takut. Dan orang takut juga tidak selalu menangis. Tetapi memang biasanya rasa takut itu mendorong tangisan kalau ketemu ayat-ayat atau momen-momen yang membuat rasa takutnya membuncah, kayak dengar ayat azab. Misalnya gitu. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Saya akan cek apakah ada yang raise hand atau tidak. Sebentar sampai layar 3. Sepertinya belum ada Ustadz, mungkin bisa Oke, dilanjutkan materinya. kita lanjut ya. Tafadhol. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan dampak ya. Nah, yang keempat nih, ada beberapa hal, Bapak Ibu, yang bisa mempengaruhi atau hal-hal yang mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa takut. Oke ya. Dan ini kalau kita bisa upayakan, kita jalankan, semoga ini bisa tumbuh. Yang pertama adalah teringat, mengetahui dan teringat akan azab Allah. Mengetahui dan teringat akan azab Allah. Baik azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang kafir di dunia, atau azab di alam kubur, atau azab di alam akhirat. Nah, di konteks ini kalau kita tahu dan ingat, insya Allah membuncah tuh rasa takutnya. Muncul tuh. Nah, makanya seperti kata Rasulullah, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya ini membuat aku ubanan. Gitu. Coba Bapak Ibu semua buka surat Hud. Coba yang bawa online, dibuka surat Hud ya. Antum periksa itu isinya apa aja itu. Ayat berapa Ustadz? Dari awal. Oh, dari. Coba antum, ada yang bisa bantuin saya baca? Ada yang bisa bantuin? Terutama kalau nggak bisa semuanya, ayat 15, coba. Silakan dibaca. Ketemu? Itu ada yang nulis, mangkan pakai bahasa Indonesia lagi nulisnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Terus kan 16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, ayat ini ternyata justru yang paling membuat para sahabat ubanan. Jadi di antara surat Hud, yang paling menjadi sumber kekhawatiran itu adalah surat ayat 15 dan 16. Yang bunyinya akan kata Rasul, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aku dibuat ubanan oleh surat Hud dan saudara-saudaranya. Apa isinya? Itu urusan akhirat semua. Urusan hari kiamat. Semua isinya surat Hud dan akhwatuha. Terutama di ayat ini. Ini ayatnya Masya Allah. Man kana yuridul hayatad dunya zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum bil akhirati illan nar. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum, kami akan penuhi usahanya untuk mendapatkannya. Penuhi. Apaan penuhi? Kalau bahasa gampangnya, dilancarkan sama Allah. Lancar. Wahum fi'ala biqasun, dan mereka tidak dirugikan di situ. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang ingin dunia ini, yakni ingin dunia saja, ya. Mereka tidak punya bagian di akhirat kecuali neraka. Ini membuat sahabat itu takut karena mereka dikasih dunia tak terkira. Mereka dikasih kekuasaan oleh Allah.
dikasih harta, dikasih keluarga yang luar biasa. Mereka takut sekali kalau mereka termasuk golongan ayat ini yang ingin hayat dunia wa zinataha. Nah, kita ini saudaraku yang dirahmati Allah kebalik. Ingin dunia tapi belum dikasih dunia. Ya. Tetapi nggak ada takut-takutnya urusan akhirat. Nah, para sahabat itu khawatir sekali akan nasibnya di akhirat dan dunianya berlimpah sekali. Padahal sampai takut khawatir itu bagiannya di akhirat. Paham ya kira-kira? Ini makanya perlu menata hati yang saya sampaikan sebagaimana di awal. Kalau tazkiyatun nafas ini bisa dijalankan dalam proporsinya, Masya Allah. Karena ada dua kutub ekstrim yang muncul dalam kehidupan. Ada orang yang baik, yang tersingkir. Karena tidak sanggup berjibaku dengan kehidupan yang profan dan hedon. Yang dekat dengan kemaksiatan. Atau akhirnya larut dalam hedonisme dan akhirnya larut pula dalam kemaksiatan. Kita ingin orang-orang yang baik dan suci ada di tengah orang dan menjaga kesuciannya. Termasuk ayat ini. Insyaallah ya. Jadi saya katakan tadi, kembali ke materi, salah satu yang membuat berpengaruh terhadap rasa takut muncul adalah mengerti dan ingat akan azab Allah SWT. Mulai dari azab Allah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir di dunia, ingatlah itu urusan gimana diguncang kaum Ad ya, diguncang Firaun dan bala tentaranya. Dan semuanya jangan dianggap remeh, itu pelajaran dari Allah, jangan main-main. Gitu. Ada seorang nenek di Jogja, kan pernah gempa besar tuh tahun berapa ya? 2005 atau 2007 ya. Punya udah tahunan lah. Itu saking besarnya gempa, kan gempanya kan agak unik. Sementara waktu itu orang fokus ke Merapi yang sedang mengeluarkan wedus gembel, ternyata malam harinya gempa itu dari selatan. Kalau nggak salah kena Bantul kalau nggak salah. Itu ada nenek tua itu yang nggak bisa dengar suara keras karena waktu itu bagi dia katanya suaranya gemuruh, pokoknya berjatuhan barang-barang, terus ada guncangan, ada macam gedung jatuh, rumah jatuh, orang beramai, orang nangis, orang jerit. Trauma beberapa tahun setelah itu. Bayangin, gimana kalau itu menimpa kita, naudzubillah min dzalik. Di depan mata hari ini, gempa seketika, angin, banjir, bersamaan dengan corona, naudzubillah min dzalik. Kedua, kalau mengerti dan ingat akan azab Allah di kubur. Nah, bacalah itu azab kubur itu, Masya Allah. Makanya kalau udah ingat kayak gini nih, jadi kita akhirnya sama dunia itu rileks lah. Maksudnya ya kita proporsional. Kita usaha, kita dagang, kita berkarir. Kalau di politik ya di politik, tapi rileks. Jadi akhirnya kalau orang Jawa bilang itu namanya sak dermo. Ya, ini filosofi yang baik sekali untuk dijalankan. Yang nggak Jawa mohon nggak tersinggung ya. Sak dermo. Ya ini dijalani hidup itu ya secukupnya. Ya ini tentu cukup itu relatif. Bagi mukmin ya cukup dipakai untuk menjalankan dakwah. Bangun pondok, bangun perguruan tinggi, insya Allah. Tapi dia tidak sampai jauh. Dalam arti sampai meninggalkan akhiratnya dan berani melampaui halal haram, naudzubillah. Ingat akan ada kubur, insya Allah. Makanya perlu itu
Buku yang saya sampaikan ke ibu-ibu semua, terutama yang ikut kajian Jumat pagi, Tadhkirah, itu dibaca itu. Termasuk adab neraka, Masya Allah. Neraka ini nggak bisa dibandingkan ya. Karena panasnya matahari aja udah nggak sanggup. Dalam matahari yang kita miliki ini namanya sama dunia, langit dunia. Artinya panas yang diterima dunia hari ini itu 1/70 panasnya api neraka. Karena yang diberikan itu 1/70 panasnya api neraka. Berarti nerakanya panasnya pol. Naudzubillah min dzalik. Dan kabar buruknya mereka tidak mati. Gitu. Jadi mati itu memang definisinya bukan jantung berhenti. Kalau ada dokter mati definisinya itu rohnya dicabut. Gitu. Paham ya? Karena ada orang di neraka itu nggak mati-mati, padahal sudah kebakar. Karena rohnya nggak dicabut sama Allah SWT. Jadi nggak mati-mati. Insya Allah. Ini kalau kita ini nggak berani-berani kita. Kalau udah lama ya sudahlah, semampunya lah. Paham ya kira-kira? Kalau nggak ketemu bisnis yang haram, halal ya udahlah. Ya emang bisanya begini. Nah, makanya di konteks kayak gini nih bagi yang teman-teman yang memang harus, memang dunianya begitu dan saya dorong harus begitu. Jangan cabut dari pertarungan menuju ke pertapaan, enggak. Karena kita tidak punya konsep pertapaan. La rohbaniyah, tapi Islam tidak ada kependetaan, kepertapaan. Adanya rohbaniyah, kita rohbani. Oke ya. Jadi, kami ulangi lagi, bagi yang ada di dunia persilatan, perlu dua hal. Menjaga hati dan memperluas ilmu. Ada orang menjaga hati, ilmunya sempit, ya akhirnya nggak bisa bersilat. Saking sedikit-dikit haram, dikit haram. Tapi kalau ilmunya luas, insya Allah tahu. Oh ini bisa, ini nggak boleh, ini begini. Nah, makanya perlu ilmu yang sangat cukup dalam dunia persilatan sekarang hari ini. Nah, kira-kira insya Allah fikih Islam lebih dari cukup menjawab persilatan hari ini. Tidak mungkin orang taat beragama kemudian kehilangan langkah halal dalam rangka menjalankan hidup yang layak. Karena agama ini tidak mencelakai manusia. Ma'anzalikal Qur'an litashqa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga berpengaruh akan munculnya rasa takut di samping mengerti dan mengingat akan adab Allah adalah kita nyebutnya mengerti dan mengingat akan kehidupan yang dongkak, atau dengan bahasa lain hilangnya berkah dari orang-orang yang maksiat kepada Allah. Ini sebagian orang justru bisa dipicu takutnya dari sini. Ini ungkapan kalau di lapangan. Lo nggak berkah hidup lo tuh. Jangan nyakitin mertua. Enggak kira-kira. Jadi kalau diomongin dosa kadang nggak masuk di otak. Neraka lo nggak masuk di otak. Awas lo nanti lo celaka lo, sengsara atau susah hidup lo tuh kalau nyakitin orang tua gitu. Ini kalau dimengerti dan diingat akan memunculkan rasa takut pula. Karena itu takut kepada Allah memang. Kama na'arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari zikir kepada aku maka memiliki kehidupan yang dongka, yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Oke. Jadi itu juga bisa berpengaruh. Dan sebagian masyarakat bisa lebih mudah memahami dari bab ini karena memang pendek kan dunia. Boleh nggak? Boleh aja.
supaya bisa takut kepada Allah langsung. Berikutnya nomor 3 ya. Haulul qiyamah wa haulul mahsyar wa sakaratul maut ya. Ada 3 keadaan yang juga bisa memicu munculnya rasa takut. Apa itu? Sakaratul maut, terus haulul qiyamah wa haulul mahsyar. Ya. Ini tidak bicara adab ya. Adab kan di poin pertama. Orang ingat sakaratul maut, nah itu kalau bisa jiper tuh kadang. Haulul qiyamah, yang dahsyatnya kiamat itu, kalau ingat itu, muncul tuh rasa takut. Apalagi haulul mahsyar, yang dahsyatnya mahsyar tuh, yang berjalan di atas, berjalan dengan perut, dan lain sebagainya itu. Itu sebelum bicara adab ya, adab sudah dibahas di poin pertama. Itu juga bisa memicu rasa takut. Itu makanya kenapa juga kiamat diulang-ulang tuh di Al-Quran. Di samping azab neraka ya. Gitu. Terus juga masalah kematian. Itu di hadis banyak sekali. Gitu. Nah makanya bagus juga teman-teman semua. Dalam rangka ini memang nengok orang sakit, termasuk juga mendatangi jenazah, nanti menjadi masuk tip itu. Itu juga menjadi bagian tip yang nanti bisa dikerjakan untuk memicu rasa takut. Kalau tidak, ngawur kita. Dan itu betul tuh. Kalau sudah kayak gitu itu insya Allah muncul. Oke ya, ini beberapa yang mempengaruhi atau yang bisa mendorong munculnya rasa takut. Nah, tentu dalam bab ini rasa takut itu bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Gitu. Ada orang yang setiap hari ketemu mayat tapi nggak ada takut-takutnya akan dosa. Kayak tukang gali kubur, tukang memandi jenazah, sopir ambulan jenazah. Nggak serta-merta, padahal setiap hari ketemu. Tapi ya jalan aja. Karena merupakan hidayah dari Allah. Ada orang mungkin nggak pernah ketemu mayit. Tapi dia takutnya kepada Allah luar biasa. Ini bab hidayah. Jadi oleh karena itu, memang bahkan lagi-lagi kalau bab kayak gini, doa kita kepada Allah. Agar Allah berikan kepada kita rasa takut yang tinggi kepadanya. Di samping sifat-sifat yang lain. Mungkin terakhir, ini poin ke 5, 6, 7 ya. Kalau diurus dari yang atas, tip praktis supaya muncul rasa takut. Tapi sebelumnya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum saya sampaikan poin terakhir ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat room. Yang pertama adalah, Ustadz mohon nasihatnya agar kita tidak takut terhadap bos tanpa terkesan bersikap sombong. Apakah cukup mengingkari dengan hati? Mohon penjelasannya. Ya, bagaimana saya sampaikan di awal ya. Tentu kan ada takut, namanya takut basyari dan takut i'tiqadi ya. Orang takut ular, takut gelap, itu namanya basyari. Selama tidak sampai bahwa ular itu akhirnya takut banget seakan-akan hidup matinya sama ular, sehingga akhirnya disembah ular ya. Dan lain sebagainya, itu baru jadi perkara. Termasuk di dalamnya takut ke bos. Ya, selama takutnya normal, itu masih. Tetapi harus diakui, semakin tinggi takutnya kepada Allah, maka itu hilang. Jadi istilahnya itu hilang tuh. Itu berpengaruh langsung kepada khauf basyarinya hilang. Khauf basyari ditolerir oleh agama, ditolerir. Selama tidak sampai i'tiqadi.
Tapi kalau khaufnya kepada Allah itu meninggi, khauf basarinya, ketakut yang bersifat manusiawi itu juga hilang. Termasuk ke bos tadi. Nah, gimana supaya ini hilang, tetapi tidak sampai menjadi sombong dan mengabaikan. Justru yang pas itu adalah tidak takut tetapi hormat. Karena kalau hormat, itu diajarkan oleh agama. Akrimu makarimahu. Muliakanlah orang yang mulia di antara kalian. Yang mulia ya ada bos, ada senior, ada ulama. Jadi yang pertama, ikuti aturan di kantor. Itu hal paling utama. Jadi rasa takut dihindari, tapi ikuti aturan. Karena inti dari rasa takut kan taat aturan. Kamu taat aturan aja. Dan dilatih sedikit demi sedikit, ketaatannya itu bukan karena bos, tapi karena kenapa? Ya karena Allah kalau dalam bahasa idealnya. Tapi apa? Ya memang harus taat aturan. Ya. Sehingga lambat laun tadi latihan mengurangi rasa takut, tapi nggak akan berdampak dianggap mengabaikan karena taat. Yang kedua, tetaplah hormat kepada bosmu. Sambil menguatkan rasa takut kepada Allah. Dilatih. Karena kalau nanti hormat tanpa penguatan kepada Allah, kejeblos lagi nanti. Akhirnya takut kepada bosnya. Akhirnya munduk-munduk ke bosnya. Alhamdulillah minta. Nah, munduk-munduk ini istilah di Jawa ya, munduk. Takut berlebihan, namanya munduk-munduk. Nah, nomor 3, gitu. Konteks ini ya kuatkan iman tentang masalah rizki. Rizki itu Allah sudah tetapkan. Tugasmu as-sa'yu, yakni berusaha dan mencari karunia-Nya. Nanti Allah yang akan berikan. Kalau nggak di kantor itu di kantor yang lain. Gitu. Yang jelas kau dapat rizki. Di mana? Dicari aja. Kalau di situ kamu malah agamamu rusak dalam rangka ini, berarti kamu pergi. Nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Gitu. 3 kira-kira ya, langkah bisa dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan tadi terlewat karena di atasnya sebelumnya ternyata ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Yuli. Apakah rasa takut itu harus diharapkan muncul setiap saat sepanjang waktu atau pada saat tertentu saja, Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh ya, kalau sifat ini, apalagi ini termasuk kategori sifat wajib ya, diharapkan muncul setiap saat. Kalau bicara idealnya. Karena ini sifat. Ini bukan kegiatan ya. Lain kan, kalau kegiatan itu kan, ya kita ngaji, nanti besok enggak lah. Ya, karena memang per Selasa malam. Tapi kalau rasa takut, ya itu nempel. Kayak cinta. Aku sekarang cinta, besok enggak. Nanti ketemu cinta lagi. Kan enggak gitu. Dia cinta kepada pasangannya misalnya. Ini takut kepada Allah. Takut, emang takut pada Allah. Nah, implementasinya aja yang bisa head and run. Kan bisa sholat, bisa akhirnya enggak lain. Enggak. Kenapa enggak sholat? Ya kan enggak waktunya. Implementasinya yang berbeda-beda. Antara amal satu dengan amal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, masih ada 2 pertanyaan, saya bacakan secara cepat. Berkaitan dengan surat Hud. Sebentar. Ya. Terkadang kita berdoa meminta kemudahan seperti dimudahkan dalam pekerjaan. Khawatir akan terhubung dengan Quran surat Hud ayat 15 tadi, padahal maksudnya tidak hanya mudah di dunia, tapi juga mudah di akhirat. Bagaimana konteks dia itu selalu baik? Bagaimana doa itu selalu baik? Bagaimana doa seorang Muslim itu seharusnya, Ustaz? Ya, makanya kalau Anda perhatikan, kalau ada 2 urusan dunia itu, pasti didorong atau dikaitkan dengan urusan akhirat. Tidak ada 2 berdiri sendiri. Contoh ya, barik lana fima rozaktana. Itu kan dunia itu. Berkahi dari apa yang kau rezekikan. Dunia kan berkala. Tapi terakhirnya apa? Wakina adzabannar. Nggak berhenti itu. Itu salah satu contoh konkret kenapa kita didorong hasanah fid dunya wal akhirah. Allahumma coba
alhamdulillahilladzi adzaba annal adza wa afani. Oke. Tapi ada alhamdulillah. Gitu. Ada lagi. Jadi selalu sebisa mungkin kalau ada doa dunia itu, tempelkan padanya doa akhirat juga. Jangan berdiri sendiri. Supaya kita nanti nggak kehilangan visi. Kan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara orang kafir itu atina fid dunya hasanah. Titik. Wa ma fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya bagian dia. Orang mukmin inna hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Ini bukan seimbang, proporsional. Seimbang apa enggak seimbang? Masa dunia sama akhirat seimbang? Akhirat kan jauh lebih lama. Jadi proporsional. Paham ya kira-kira ya? Bukan seimbang. Jadi kalau kita punya urusan dunia, minta bisnis, minta apa, boleh. Boleh minta kepada Allah. Boleh. Gitu. Minta kepada siapa kalau nggak kepada Allah? Mintanya kepada Allah. Karena Allah iya karena udah iya karena. Cuman tadi adabnya. Jangan sampai kemudian minta dunia, sampai nggak pernah minta akhirat. Nah kalau mintanya dunia, ya Allah, bisnis lancar, istri banyak, istri cantik, anak soleh, anak soleha, rumah banyak, mobil banyak. Nggak pernah doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Berarti memang visinya sangat duniawi, itu yang bahaya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau minta dunia kerjaan macam-macam, boleh. Bahkan bisa jadi wajib. Kenapa? Supaya kita dekat sama Allah. Tapi awas, kalau sudah ngurus dunia itu, ya Allah, sebagaimana aku minta urusan duniamu, mohon akhiratku kau muliakan. Lebih bahkan. Nah, sampai nanti Bapak Ibu, kita naik kelas. Akhirnya doanya lebih banyak urusan akhirat. Karena apa? Udah nggak butuh dunia. Ya, gitu, naik kelas tuh. Boleh naik kelas namanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini saya bacakan pertanyaan berikutnya. Saat ini mudah ditemui segala sesuatu dikaitkan dengan kata sunnah. Seolah itu sesuatu yang utama. Apakah memang seperti itu? Lebih utama amal yang fokus pada sunnah dibanding amal hati atau tazkiyatun nafs. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, sunnah itu ini istilah yang baik sekali. Yakni maknanya sunnah Rasulullah, gitu ya. Nah, cuman ini terjadi pendangkalan pemahaman. Atau lebutnya adalah penyempitan pemahaman dari sunnah yang mengcover semua halnya dari Rasulullah, akhirnya dipahamkan hanya di beberapa kegiatan atau bentuk tertentu yang dianggap sunnah. Contohnya misalnya bentuk baju, contohnya pengajian sunnah, contohnya apa gitu. Padahal sunnah itu, iya termasuk sunnah. Ilmu hati ini kan sunnah. Kita belajar dari mana kalau nggak dari Rasul? Ikhlas Rasul yang ajarkan, syukur Rasul yang ajarkan, itu sunnah. Kalau orang gak ikhlas ya gak sunnah lah malah. Jadi sunnah bukan hanya bentuk baju, bentuk celana, terus apa itu, sunnah lagi. Apalagi yang ngomong sunnah itu ta'adud, itu yang salah kaprah. Seakan-akan kalau nggak ta'adud nggak sunnah. Padahal Rasul pernah monogami sunnah. Jadi kalau yang istrinya satu sunnah nggak? Ya sunnah. Kenapa? Nyontoh Rasul kan. Pernah punya istri satu, gitu. Paham ya? Jadi ini terjadi pemahaman sunnah yang agak sedikit, bukan sedikit ya, terlalu menyempit. Bahkan ada sunnah itu urusan cuma cara makan, cara tidur, cara kawin, udah habis itu berpikir strategik bukan dianggap sunnah. Menang dalam dakwah bukan dianggap sunnah. Termasuk mohon maaf ya, sunnah itu wajah ganteng itu sunnah, yang gak ganteng itu bid'ah itu justru. Kan gitu kalau kita bicara bercanda ya. Karena kan itu senang dari Rasulullah. Wajah Nabi begini, wajah Nabi begini. Ya sunnah. Putih kemerahan, Masya Allah. Kata Anas, aku pernah lihat Nabi menggunakan baju bludru merah di bawah sinar bulan purnama. Saya tidak pernah lihat orang lebih ganteng dari baginda Nabi SAW. Nah, itu wajah sunnah itu wajah ganteng ya. Yang nggak ganteng berarti wajah bid'ah. Good looking ya Ustadz, itu wajib. Good looking itu berarti wajib. Iya, ini hanya saya bercanda. Bagaimana sunnah itu seluas itu covernya gitu. Apalagi yang berpikir strategik menghadapi perang, memetakan lawan itu sunnah, paham ya? Termasuk yang kita pelajari hari ini ada khauf kepada Allah itu sunnah, bersyukur kepada Allah
itu sunnah. Semua ajaran agama ini sunnah. Baik yang hukumnya wajib atau hukumnya mustahab. Mungkin kalau ingin lebih luas bahasan sunnah, tuh ikuti mungkin ada di YouTube kali ya, tentang memahami sunnah. Gitu. Semoga masih ada, kalau nggak ada nanti kita bahas. Memahami sunnah. Qadarullah saya fakultas hadis, jadi emang itu kerjaannya. Toh? Dan saya bersyukur bisa belajar fakultas hadis, itu bersyukur kepada Allah. Karena ajaran hadis itu, masalah agama kan sebagian besar ada di hadis, ya, di sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan, saya kira ini pertanyaan terakhir ya, karena Maaf, ada Pak Indra juga itu kok. Oh Pak Indra, sebentar, ini Bu Nurul Hayati bertanya, Ustadz, saya qadarullah tinggal di rumah yang rawan banjir. Jadi kadang kalau hujan turun, apalagi kalau hujan lebat, suka deg-degan. Harusnya tidak boleh ya Ustadz ya, maksudnya mohon pencerahan. Maksudnya khawatir mungkin ya, timbul rasa was-was gitu mungkin. Seperti itu barangkali Ustadz. Iya, kalau kita tinggal di rumah yang rawan banjir, kita deg-degan, itu namanya deg-degannya basyari, manusiawi, boleh-boleh. Itu nggak merusak akidah. Kalau nggak deg-degan namanya malah, itu namanya apa itu? Kalau rumahnya kebanjir nggak deg-degan, biasa saja, itu namanya apa? Namanya nggak punya perasaan. Nah, itu kok agama ini tidak mencerabut kita dari kemanusiaan. Itu yang saya sukai dari kenapa kok kita memilih tazkiyatun nafas. Karena belajar ilmu hati tidak mencerabutmu dari kemanusiaan. Bukan berarti kalau ilmu tazkiyatun nafas kemudian akhirnya kamu kayak patung, nggak punya rasa. Nggak gitu. Dari mana? Dari hadis Rasulullah. Rasul kan pasti mencintai Allah SWT, pasti mencintai Allah. Tapi Rasul mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian parfum, wewangian, dan wanita. Rasul mencintai wanita. Boleh, boleh. Tapi cintanya bukan i'tiqadi. Paham ya? Bukan sampai ke level basyari aja. Ya, yes, pokoknya sebagai manusia normal gitu. Sama ini takut kebanjiran normal. Tapi awas, jangan sampai takut ini akhirnya kemana-mana. Sampai akhirnya, waduh seakan-akan mati-mati, ya nggak begitu, normal. Tetapi harus diakui, kalau orang takutnya hanya kepada Allah, gitu-gitu emang nggak takut. Gitu kira-kira gitu, harus diakui. Kalau orang takutnya kepada Allah itu tinggi sekali, gitu itu nggak takut. Terus gimana? Ya udah disiap-siapin aja. Wah ini musim banjir nih, ya udah mobilnya jangan diparkir di halaman rumah, diparkir aja di tempat tinggi. Dan yang di bawah kulkas diangkatin ke atas. Yang di bawah tinggal yang mungkin kalau kena banjir nggak kenapa-kenapa. Ya udah gitu aja. Selebihnya terus tidur tengah malam banjir. Dek banjir dek. Ya udah gitu doang aja. Insya Allah kita nanti masak di atas ya dek. Gitu misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah semua pertanyaan di chatroom sudah dijawab semua Ustadz. Saya akan cek apakah ada yang raise hand. Persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand dan open mic. Saya melihat ada Pak Indro. Pak Indra apa Pak Indro? Ada Pak Indro. Oh Pak Indro. Oh iya Pak Indro. Kepada Pak Indro dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Bisa open kameranya Pak Indro? Kita tidak melihat wajahnya penanya ini Ustadz ya. Lagi posisinya. Maaf. Ustadz, Ustadz mau menanya berkaitan dengan khauf nih pada Allah. Kan sebenarnya khauf pada Allah itu sudah dijelaskan Ustadz tadi adalah tujuan supaya kita tidak berbuat maksiat ya. Tidak melanggar pada Allah. Tapi dalam praktek kesehari-hariannya kita tuh menghadapi banyak hal-hal yang akhirnya kita berbuat maksiat karena ketakutan yang dekat ini, seperti ada rengean anak, rengean istri, mungkin dorongan syahwat segala macam yang harus ditunaikan dalam waktu dekat gitu, sehingga orang akhirnya memilih jalan maksiat, atau ada yang korupsi, ada yang mencuri segala macam, dan dia menunda, memilih takut yang jarak masanya jauh gitu. Nah ini gimana Ustaz untuk
men-tackle ini supaya kita beralih dari situasi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu memang kita nyebutnya itu tantangannya ini. Ya, rengakan istri atau panasnya api neraka tinggal dipilih aja. Itu kalau gitu. Jadi situasi itu justru itulah yang menjadi namanya barometer adanya khauf apa enggak gitu. Kalau ada khauf, mau ngerengek, mau ngapa ya udah. Ya kalau ternyata diajar taat ya nggak kuat ya udah, bisa gitu. Serius ini bahasa kayak gini nggak perlu dianggap pamali gitu. Karena Ibnu Umar memberikan contoh itu. Gitu. Ada seorang ayah direngekin anaknya, terus akhirnya apa? Ya itu berarti emang barometer dia belum kuat. Gitu. Ustadz segampang itu, emang nggak gampang. Tapi kita secara prinsip harus kayak gitu. Nah, nanti implementasinya kan bisa. Misalnya di istrinya ngerengek, ya direngek balik. Nah, gitulah ya bisa diundur ya. Mungkin bulan depan atau tahun depan biar ini dulu atau apa. Pulangkan saja aku ke rumahku. Ya udah pulang aja. Tapi ya besok balik ya. Gitu ya. Tergantung lah. Pandai-pandai aja. Nah, gitu-gitu. Memang itu tantangannya. Ya kalau yang nggak kuat di situ ya itulah Ustadz gimana ya itulah berarti dirimu ya situ. Itulah nasibmu. Paham ya? Terus gimana Ustadz? Minta maaf kepada Allah. Kalau nggak dimaafin ya dia derita loh kan gitu. Ya ada case-case kayak gini termasuk paling banyak. Dan nggak sedikit bahkan levelnya di bawahnya lagi. Hanya gara-gara ingin dikatakan sama tetanggain dan itu ya dia rela dimurkai Allah daripada kehilangan pamor di komplek. Ya malah lebih celaka lagi itu, lebih bodoh itu. Takut kehilangan pamor di komplek, tapi rela badannya diadab di neraka. Bodoh itu. Lebih bodoh lagi rela karena khawatir istrinya ngambek, rela dia diadab oleh Allah ratusan tahun. Yang mendingan suruh ngambek, sok ngambek kok gitu nah cara Jawa. Ngambek kok, kalau perlu itu jengking-jengking. Jangan jengking-jengking. Nasihat enggak gitu kira-kira gitu. Enggak perlu. Makanya kalau kemudian pasangan mendorongmu maksiat ya berarti itu sudah jadi fitnah. Termasuk anak. Kalau anak mendorong maksiat menjadi hati-hati. Berarti dilihat aja malam harinya. Jangan-jangan sudah nggak nempel di kasur kan. Udah berubah jadi setan. Udah nggak nempel. Kalau nempel berarti masih manusia kan. Kemudian riadohnya apa Ustaz ya? Ini memang itu kan memang bagian dari ujian dari Allah ya. Ini, ngomong kayak ini juga nggak gampang. Karena kan ada juga Nabi Lot diuji dengan istrinya. Tapi Nabi Lot kan kuat. Ya kan? Istrinya kayak gitu ya udah sampai kemudian dihadap sama Allah. Riadohnya, yang pertama kita yang harus sedikit demi sedikit melepas gitu. Dunia melepas sedikit. Kalau kasih terikat, nggak akan sanggup gitu. Apalagi pasangan ya. Pasangan udah sekian lama hidup bersama, cintanya sudah sehidup semati, macam-macam. Ya pasti nggak ingin mengecewakan. Gitu. Tapi ya jangan sampai gara-gara itu, kemudian kita justru malah berani kepada Allah. Itu kalau kita lambat laun kurang ya insya Allah berani. Istilahnya kalau udah biasa kehilangan udah biasa, nah, akhirnya ringan. Yang kedua tadi proses yang variabel yang mendukung rasa takut dijalankan aja. Masalah itu insya Allah juga akan menguatkan rasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja kalau lahir. Ya. Baik Ustadz, sepertinya semua pertanyaan. Termasuk istri ke suami termasuk ya suami mendorong maksiat ya. Sebaliknya ya berarti. Bukan berarti istri, banyak juga suami yang mendorong maksiat istrinya. Oke. Ya. Mungkin kalau ini terakhir nih tip tadi karena sudah saya sampaikan tip-tip yang mendukung munculnya rasa takut. Yang pertama, sering nengok orang sakit itu juga memunculkan rasa takut. Sering nengok orang sakit. Yang kedua, sering layak jenazah, terutama sampai mengkafaninya. Itu masya Allah, itu insya Allah takut tuh.
muncul tuh rasa takut. Yang ketiga juga kalau ada musibah-musibah di dunia, ya tak banjir tak apa, baik sekali ikut membantu sekaligus bisa merasakan, ikut membantu sekaligus ikut merasakan situasinya, agar muncul rasa takut kepada itu baru peringatan Allah segitu aja udah lulu lantah. Gimana kalau berikutnya? Itu. Berikutnya sering baca ayat tentang azab, baik azab di akhirat, ayat tentang adab di kubur, gitu. Ayat adab ya, termasuk hadis-hadis masalah tadi. Juga sering baca kisah cerita tentang haulul qiyamah, itu juga bisa memicu. Ini beberapa tips saja yang berharap kita diharapkan bisa mendorong munculnya rasa takut kepada Allah sampai akhirnya kita bisa takut sekali akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Takut sekali kalau Allah itu benci. Takut sekali. Apalagi sampai murka, benci aja takut. Takut sekali. Itu insya Allah kalau udah muncul kayak gitu ya semoga lambat laun menjadi baik. Mungkin demikian materi pada malam hari ini. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustadz Muhsinin Fauzi untuk materi kita pada malam hari ini tentang khauf minallah bagian kedua. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dan materi sudah berakhir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tazkiyatun Nafs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas memandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri ya dengan baca tadi sudah alhamdulillah dan istighfar. Sampai berjumpa di kajian pekan depan. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.